Kalau bicara pertandingan melawan Libya, saudara-saudara, saya jadi ingat kejadian lucu. Bukan lucu lagi, kocak. Super aneh tahun 2008. Waktu itu Indonesia mengalahkan Libya di final Piala Kemerdekaan di Jakarta, saudara-saudara. Indonesia menang, saudara-saudara, menang walk out. Menang walk out setelah pelatihnya Libya itu dipukul oleh salah satu ofisial Indonesia. Dan lebih lucu lagi, kemenangan itu dirayakan seperti Argentina juara Piala Dunia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita bahas, kita omongkan, kita obrolin, kita cakap, kita bacotin, kita analisis, kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, apa adanya. Tidak ada muatan provokasi atau kebencian. Bukan klaim, tetapi berdasarkan fakta. Semua saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang pertandingan persahabatan yang akan dijalani oleh tim nasional Indonesia sebelum Piala Asia melawan Libya. Jadi ada 2 pertandingan melawan Libya di Antalya, Turki. Nanti tanggal 2 Januari, saudara-saudara. 2 Januari dan tanggal 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Dan kalau kita bicara tentang pertandingan melawan Libya, saudara-saudara, Indonesia ini punya kenangan lucu, kocak, super aneh juga, sekaligus memalukan, saudara-saudara. Memalukan. Jadi insiden di final Piala Kemerdekaan 2008. Ini memang sebenarnya nggak perlu diungkit-ungkit lagi, tetapi ya memang ini ya begitu kenyataannya di Indonesia seperti itu pada masa itu. Kalau nggak salah itu eranya Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, pemusatan latihan nasional Indonesia, Timnas Indonesia di Antalya ini sudah memasuki fase akhir. Sudah memasuki fase-fase penentuan sebelum akan berangkat ke Doha, ke Qatar. Sudah pemain juga satu persatu sudah mulai berdatangan, seperti Jordi Amat yang sempat mengalami cedera, injur di bahu dia, yang waktu main di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Taksim itu dia menggunakan painkiller, kemudian dia kembali ke Spanyol, kemudian melakukan terapi dan sekarang hasilnya sudah lumayan bagus. Kemudian Rafael Struijk dan Ivar Jenner juga sudah bisa datang, saudara-saudara, sudah mulai bergabung menjalani sesi latihan. Dan masih ada beberapa pemain yang belum datang seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner. Kemudian Sandy Walsh ini juga OTW dalam perjalanan. Itu karena mereka sampai tahun baru itu masih ada pertandingan di kompetisi domestik masing-masing. Jadi mereka tidak bisa. Mereka nanti baru bergabung itu sesuai dengan kalender FIFA. Itu 7 hari kalau nggak salah. 7 hari atau berapa, seminggu lah kira-kira seperti itu. Nah itu nanti mereka akan bergabung. Jadi sekarang sudah memasuki fase-fase akhir. Pelatihan keras fisik juga sudah dilewati. Sekarang sudah pemantapan teknik, taktik, dan strategi. Kemudian jangan lupa pertandingan uji coba akan segera digelar tanggal 2 Januari dan tanggal 5 Februari 2024 di Antalya. Kemudian nanti tanggal 9 Januari itu akan digelar di Doha di Qatar. Pada pertandingan tanggal 2 dan tanggal 5 di Antalya, Turki ini lawannya adalah Libya, tim nasional Libya.
Libya itu tidak ikut Piala Afrika, saudara-saudara, tetapi mereka memang punya agenda menjalani pertandingan uji coba melawan Indonesia dan Kuwait kalau nggak salah. Sementara Iran yang akan menjadi lawan Indonesia kedua nanti waktu di Qatar itu, di Doha itu, dia salah satu peserta Piala Asia. Jadi ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendapatkan skuad yang benar-benar kompetitif. Membahas tentang Libya ini, saudara-saudara, tentang Libya ya, ini Libya negaranya yang dulu dipimpin oleh Kolonel Muammar Gaddafi, sekarang sudah nggak jelas itu negara kacau, failed state, negara gagal, sedang perang. Walaupun sedang perang, tapi sepak bola tetap aja jalan, karena pemain mereka juga kan tersebar, diaspora, abroad banyak sekali, dan Libya ini nanti akan dihadapi 2 kali Indonesia. Dan sepanjang sejarah Indonesia dan Libya di sepak bola internasional ini belum pernah bertemu di turnamen resmi, di kompetisi resmi bendera FIFA, di FIFA Matchday. Entah itu Piala Dunia atau Piala Afrika, Piala Asia sekelas begitu, atau FIFA Matchday Friendly Match, itu belum pernah. Yang terjadi hanya di pertandingan-pertandingan turnamen tidak resmi, seperti Piala Kemerdekaan tahun 1977 dan Piala Kemerdekaan tahun 2008 kalau nggak salah. Pada tahun 1977 itu Indonesia kalah telak 0-4. 0-4. Dan kemudian ketika 2008, ini yang lucu saudara-saudara, 2008 itu Indonesia bertemu Libya di final. Dan waktu itu seingat saya karena saya waktu itu ada di lokasi, ada di tempat kejadian, dan waktu itu saya masih liputan di situ. Dan waktu itu kalau nggak salah Libya itu menampilkan pemain dari U23 kalau nggak salah, bukan Libya tim utamanya ya. Bukan Libya yang ada anaknya Muammar Gaddafi itu, bukan. Al-Saadi Gaddafi, bukan. Tetapi Libya B, Libya U23. Dan waktu itu pelatihnya itu Gamal Aden Mohamed Abu Novara. Nggak tahu sekarang masih hidup atau sudah menjadi korban dari revolusi. Tetapi itu lucu sekali, saudara-saudara. Sementara Indonesia menampilkan skuad terbaik. Kalau nggak salah itu waktu itu pelatihnya adalah Benny Dolo dengan pemain-pemain seperti Marcus Horizon, Marcus Haris Maulana, si lokal pret, kemudian Karis Yulianto, Bambang Pamungkas, Eli Eboy, Ponario Astaman, Budi Sudarsono, Ismet Sofyan. Pokoknya pemain terbaik. Jadi pemain terbaik, skuad terbaik Indonesia melawan tim B, tim cadangan Libya. Main melawan tim B-nya Libya, tim U23 Libya di Gelora Bung Karno, di Stadion Keramat, yang waktu itu kalau nggak salah penontonnya sih nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 20 ribuan lah, 20-15 ribuan. Nggak banyak banget, saudara-saudara, nggak banyak. Di tribun bawah itu juga tidak terlalu penuh. Itu. Walaupun seperti itu, Indonesia itu tidak bisa mengalahkan Libya di lapangan, saudara-saudara. Kalau nggak salah ya, seingat saya, mohon maaf kalau saya salah. Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Pertandingan di babak pertama itu Indonesia tertinggal 0-1 kalau nggak salah, saudara-saudara. 0-1. Jadi, mainnya jelek lah. Masih bagusan mainnya Libya. Mainnya Libya, bener, saudara. Walaupun kita main dengan Eli Aiboy, dengan Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Ismet Sofyan, pemain-pemain legendaris Indonesia dengan pelatihnya Om Benny Dolo. Tetapi tetap saja kalah. Kita kalah di babak pertama. Dan kemudian, ini yang bikin kocak, bikin lucu, bikin memalukan juga. Itu terjadi ketika jeda babak pertama. Ketika istirahat, semua pemain masuk ruang ganti. Saya nggak tahu ada masalah apa ya di lorong ruang ganti itu. Kemudian salah satu ofisial Indonesia, kalau nggak salah itu tukang pijatnya, tukang pijat atau kitman gitu, meser. Kalau nggak meser atau kitman itu, dia bersih tegang dengan pelatihnya Libya itu. Pelatihnya Libya, terjadi keributan lah di lorong itu. Pelatih Libya Gamal Aden Mohamed Abu Novara, namanya panjang sekali. Itu kemudian dia memukul, terjadi pemukulan, insiden pemukulan. Itu ceritanya seperti itu. Kemudian karena Libya merasa diperlakukan tidak baik, ya sudah, mereka walk out gitu saja. Mereka tidak mau melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan ketika babak kedua dimulai, wasitnya itu, saudara-saudara, pengadilnya, referee-nya itu kebetulan dari Malaysia. Kalau nggak salah itu namanya Sahabuddin Muhammad Hamidin. Nggak tahu ini Bapak ini masih ada apa nggak. Kalau Bapak ini ikut nonton ya, salam Pak, salam. Ini
Muhammad Hamidin ini, Sahabuddin Muhammad Hamidin ini waktu itu, dan dia memutuskan setelah ditunggu kalau nggak salah 15-30 menit itu Libya tidak muncul, sehingga dia memutuskan bahwa Libya kalah walkout 0-3. Kalah 0-3 ya Libya ya, karena babak pertama dia mencetak gol, maka kalahnya menjadi 1-3. Lebih lucu lagi saudara-saudara, lebih lucu lagi. Tetap saja diadakan seremoni penyerahan piala. Penyerahan piala kemerdekaan itu, kemenangan. Tetap saja digelar dengan segala macam seremoninya lah. Seolah-olah ini final Piala Dunia, seolah-olah ini final Piala Eropa, seolah-olah final Piala Asia, seolah-olah final Piala AFF. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, lebih super kocak, super lucu, bikin memalukan juga. Para pemain itu menerima piala, merayakannya itu seperti Argentina, seperti Lionel Messi ketika menjuarai Piala Dunia 2022. Waduh, jadi benar-benar euforia saudara-saudara, ekspresinya. Kemudian lagu We Are The Champion. Kemudian kalau nggak seingat saya lupa. Tapi agak ingat itu diarak juga pialanya itu. Pialanya itu diarak keliling stadion. Seolah-olah Lionel Messi memecah kebuntuan Argentina tidak pernah menjadi juara Piala Dunia sejak tahun 1986. Kemudian tahun 2022 menjadi juara Piala Dunia. Kemudian dirayakan dengan sukacita. Itu vibes-nya seperti itu, atmosfernya seperti itu, suasana di dalam stadion itu seperti itu saudara-saudara waktu itu. Jadi, dan pengurus PSSI kalau nggak salah Nurdin Halid, kemudian ya macam-macam lah, Iwan Budianto kayaknya juga sudah ada di situ. Itu mereka dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah gelar internasional pertama Indonesia sejak SEA Games 1991. Waduh. Ya, gimana ya saudara-saudara ya, tapi ya itulah Indonesia pada waktu itu. Sepak bola Indonesia pada waktu itu yang menghalalkan segala cara, Machiavelli lah, seperti itu. Kemudian gelar yang sebenarnya tidak ada maknanya, piala kaleng aja dianggap seolah-olah itu seperti Piala Dunia, seolah-olah itu seperti juara Piala Asia. Tapi itu dulu saudara-saudara, 2008. Long time ago. Waktu yang sudah lama, masa yang sudah lama sekali lah. Itu dulu di zaman jahiliyah lah, zaman jahiliyah. Zaman sepak bola Indonesia masih masuk ke era kegelapan. Dark Age. Zaman susah. Kalau sekarang ya sudah jauh berbeda. Sekarang jauh berbeda. Sepak bola sudah berkembang jauh lebih bagus. Kemudian prioritas pertandingan Indonesia juga sudah berkembang lebih modern, lebih maju. Bukan lagi mengandalkan turnamen-turnamen yang tidak penting seperti itu, tetapi sudah FIFA Matchday. Kemudian sekarang sedang bersiap untuk Piala Asia 2023 mulai Januari ini, tanggal 15 Januari melawan Irak. Kemudian 19 Januari melawan Vietnam, 24 Januari melawan Jepang. Dan persiapannya juga sudah lumayan matang. Ada training camp, ada pemusatan latihan, pelatihnya juga dari Korea Selatan dengan kualitas yang bagus, punya ilmu, punya pengalaman, punya jam terbang. Kemudian dia memilih materi pemain yang luar biasa. Pemain-pemain keturunan juga diakomodasi, pemain abroad. Banyak pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, di Korea, di Jepang, di Belgia. Pemain keturunan juga terus bertambah. Jadi beda-beda eranya. Dan sekarang pertandingan melawan Libya ini adalah, saya nggak tahu ya apakah ini masuk ke FIFA Matchday atau tidak. Tetapi tampaknya ini akan dibuat untuk FIFA Matchday supaya ada peringkat, ada ranking FIFA yang ada poin dan ranking FIFA yang diperebutkan. Tapi saya nggak tahu pasti ya sudah. Ini adalah pertandingan untuk persiapan menuju Piala Asia. Jadi bagus. Beda dengan Piala Kemerdekaan tahun 2008 maupun 1977 waktu Indonesia kalah 0-4 dan waktu Indonesia menang. Jadi ini pertandingan yang lebih penting, lebih bermakna dan bisa menjadi tolak ukur kesiapan para pemain Indonesia nanti di Piala Asia, saudara-saudara. Libya ini tim seperti apa, saudara-saudara? Libya yang sekarang ini tim seperti apa? Libya ini adalah tim dari Afrika Utara. Istilahnya itu Maghrebi, North
North Afrika lah, pokoknya subkonfederasinya itu Afrika Utara. Dan dia sekarang ini dilatih oleh pelatih dari Serbia, Milutin Sredojevic. Nah, Milutin Sredojevic atau yang biasa dipanggil Micho. Micho, dia dari Serbia, saudara-saudara. Serbia, dan pengalaman dia sebagai pelatih itu ya lumayan panjang, khususnya di Afrika. Di sepak bola Afrika ini siapa ini, Sredojevic ini sudah lama sekali melatih di Afrika. Dia pernah menjadi pelatih di Uganda. Uganda ya. Kemudian Zambia. Dia pernah juga melatih di beberapa klub yang bagus di Afrika seperti Zamalek. Zamalek adalah klub elit di Mesir. Di Mesir yang rivalnya Al Ahly. Kemudian Orlando Pirates di South Africa, di Afrika Selatan. Kemudian dia juga pernah menangani tim nasional Rwanda. Kemudian pernah juga menangani tim nasional Yugoslavia U20. Yugoslavia U20. Kemudian ya banyaklah saudara-saudara. Al Hilal Omdurman, pernah klub dari Sudan. Dia juga jadi pengalaman dia melatih ini cukup besar. Kemudian mayoritas pemain Libya ini, saudara-saudara, berkompetisi di dalam negeri. Libya itu dulu di zamannya Muammar Gaddafi, di zamannya Al-Saadi Gaddafi, itu dia punya kompetisi yang bagus. Kalau saudara ingat dulu, Libya sering mendatangkan Juventus, AC Milan untuk piala Super Coppa Italia di Tripoli. Itu pernah. Dan sekarang sisa-sisanya masih ada. Mayoritas pemain merumput di dalam negeri. Hanya ada beberapa saja yang main di luar negeri. Seperti si Tahir bin Amir yang main di Maroko, di Diva klubnya. Kemudian ada lagi Fat Al-Mesmari, itu main di Suteska, itu di Montenegro, saudara-saudara. Selebihnya pemain-pemain yang merumput. Lihat materi pemain Libya, kemudian Libya itu juga tidak akan tampil di Piala Afrika. Piala Afrika itu nanti digelar bersamaan dengan Piala Asia. Kalau nggak salah tanggalnya sama. Tanggal pembukaannya hanya selisih 1 hari atau 2 hari ya. Tetapi nanti sama, pokoknya periodenya sama. Main di, kalau nggak salah itu di Pantai Gading atau mana gitu. Itu. Libya tidak ikut itu. Mereka hanya menggelar 2 pertandingan uji coba, 2 kali melawan Indonesia dan 1 kali melawan Kuwait. Kalau nggak salah nanti melawan Kuwait itu di Kairo, di Mesir. Itu mereka hanya pertandingan uji coba biasa, saudara-saudara, bukan untuk persiapan. Dan Indonesia punya potensi untuk mengalahkan Libya. Tetapi yang paling penting itu bukan kita mencari menang atau kalah, tetapi kita mencari komposisi pemain terbaik untuk nanti tampil di Piala Asia. Karena sekarang beda dengan waktu kualifikasi Piala Dunia, waktu kita dikalahkan Irak dan kita bermain imbang dengan Filipina. Waktu itu kan pemain berkumpul langsung latihan main. Sekarang kan ini ada fase turnamen. Sebelum turnamen digelar itu ada pemusatan latihan fisik. Latihan fisik selama 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu atau seminggu lebih lah. Mungkin 10 hari atau berapa lah. Tapi itu latihan fisik. Dan setelah latihan fisik kan selalu ada fase dari 0, 1, 2, 3 supaya nanti bisa mencapai 10. Itu grafiknya selalu seperti itu. Dan sekarang ini sudah fase latihan fisik ditinggalkan. Kemudian pemain sudah memasuki fase latihan taktik dan strategi. Buktinya nanti akan diuji di pertandingan uji coba lawan Libya ini 2 kali, saudara-saudara. Dan terakhir nanti lawan Iran. Ini pentingnya di situ untuk mencari skema terbaik, untuk mencari starting line up terbaik, untuk mencari cara main terbaik, untuk kira-kira simulasi menghadapi Irak. Kurang lebihnya seperti itu, karena Libya kan tim dari Arab. Iran juga tim dari Arab. Itu kira-kiranya seperti itu, simulasi menghadapi Irak, tentu saja juga simulasi untuk melawan Vietnam dan melawan Jepang. Jadi apapun hasilnya tidak masalah. Yang penting timnas ini bermain sungguh-sungguh, mencari komposisi terbaik, mencari skema terbaik, mencari game plan terbaik, mencari taktik dan strategi yang jitu supaya target setidaknya lolos ke babak 16 besar dengan mungkin 3 atau 4 poin itu bisa tercapai di Piala Asia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, tentang tim nasional Indonesia yang akan tampil di Piala Asia, tetapi terlebih dahulu menjalani 2
2 atau 3 ya? Oh, 3 pertandingan persahabatan dengan 2 di antaranya melawan Libya dan 1 melawan Iran. Dan tadi kita sudah membahas pertandingan yang akan dijalani pertama melawan Libya, pertama dan kedua melawan Libya, dan Indonesia punya sepanjang sejarah itu tidak pernah bertemu di pertandingan resmi maupun di FIFA Matchday. Pertandingannya ya hanya turnamen sekelas Piala Kemerdekaan yang ya turnamen ecek-ecek lah, turnamen bukan turnamen resmi, bukan turnamen resmi sekelas Piala Dunia atau Piala Asia atau apalah itu. Atau Piala Afrika, tidak, ya hanya turnamen biasa seperti itu, turnamen. Dan kalau nggak salah 2 kali, tahun 77 dan tahun 2008. Dan pada tahun 2008 itu yang paling lucu, saudara-saudara, paling lucu, aneh, kocak, bin ajaib, pokoknya bikin malu lah, bikin malu. Waktu itu Indonesia pelatihnya kalau nggak salah Benny Dolo. Pengurus PSSI-nya kalau nggak salah itu masih zamannya Nurdin Halid. Zamannya Nurdin Halid, dan Indonesia mengalahkan Libya itu 3-1. Karena sebelumnya Libya unggul 0-1, menang 1-0 di babak pertama. Kemudian waktu jeda, itulah insiden memalukan itu terjadi. Ofisial Indonesia, salah satu ofisial Indonesia memukul pelatih Libya, dan kemudian ketika babak kedua akan digelar, Libya tidak muncul, dan kemudian wasit asal Malaysia, saudara-saudara, pengadilnya asal Malaysia memutuskan Indonesia menang WO 3-0 sehingga total 3-1. Dan itu dirayakan luar biasa seperti halnya Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Aduh, bikin malu, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada juga di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka.